Eh, Tentu ketika kita melakukan sebuah interview, kita harus punya beberapa karakter interviewer yang baik ya. Pertama, tentu kita harus jadi interviewer yang knowledgeable, artinya kita punya pengetahuan yang cukup dan familiar terhadap topik wawancara yang kita akan lakukan, gitu ya. Kemudian memiliki struktur yang baik dalam melakukan interview, yaitu ada pembukaan, kemudian ada eh, menjelaskan tentang tujuan wawancaranya, kemudian meminta kesediaan untuk direkam misalnya, dan seterusnya. Dia ada strukturnya, gitu ya. Kemudian clear itu kita harus mengajukan pertanyaan yang clear ya, yang simple, mudah dipahami, singkat, dan tidak menggunakan hal-hal yang membingungkan. Kemudian gentle yaitu kita jangan terburu-buru ya, yang sabar. Jadi memberi kesempatan bagi partisipan untuk berpikir misal atau mungkin sedang mencari jawaban begitu ya. Jadi dihargai ketika dia sedang melakukan pause atau melakukan diam sejenak untuk berpikir. Kemudian harus sensitif, yaitu kita mendengarkan dengan penuh perhatian, ya, dan kita menunjukkan empati gitu ya. Kemudian open, yaitu merespon isu yang dikemukakan oleh partisipan. Dalam hal ini kita fleksibel dalam menanyakan pertanyaan ya, tapi juga jangan terlalu fleksibel. Jadi kita perlu ada manajemen ya, steering. Nah, steering ini adalah kita harus tahu informasi apa yang ingin digali ya. Gunakan pertanyaan gitu ya untuk menggali itu informasi yang memang sudah kita rencanakan. Kemudian critical yaitu ini bukan berarti kalian kritis terus menyanggah, terus malah cenderung debat gitu bukan ya. Tapi kita harus benar-benar waspada apabila jawaban dari si partisipan itu ambigu gitu ya, atau saling bertentangan atau tidak konsisten. Itu kritis. Kemudian remember yaitu ingat jawaban-jawaban sebelumnya ya. Kemudian dengan kita mengingat kita mampu menghubungkan apa yang sedang didiskusikan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kita masih bisa terus menggali. Namun kita juga bisa dalam hal ini kemudian karena kita ingat kita jangan sampai mengulang-ulang pertanyaan ya. Atau kemudian hal yang sudah dijelaskan oleh partisipan kita tanyakan lagi. Kemudian interpret itu kita harus bisa kemudian menginterpretasikan, me, mengambil inti atau maksud dari pernyataan si partisipan gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa dibilang kalian meringkas intinya apa sih gitu ya. Kemudian balance itu kalian sebagai interviewer tidak bicara terlalu banyak, jadi juga tidak bicara terlalu sedikit, jadi balance gitu ya. Kemudian ethically sensitive yaitu tentu kalian harus kemudian memperhatikan etika dalam bertanya, gitu ya. Nah ini adalah beberapa tips ya bagaimana kita menjadi seorang interviewer yang baik. Nah terkait dengan grup interview atau focus group ini ya, ini ada beberapa definisi, artinya sebenarnya grup interview itu apa, kemudian focus groups itu apa. Jadi kalau grup interview di situ semi terstruktur dan mendalam ya, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan kalau fokus group itu fokus pada masalah atau topik tertentu dengan mendorong peserta itu berdiskusi. Jadi memang intinya adalah seperti FGD ya, teman-teman sering melakukan FGD ya. Nah, uh, jadi fokus group ini merupakan salah satu bentuk grup interviews, tapi tidak semua grup interviews itu adalah fokus group. Oke, selain tatap muka, tentu kita juga punya interview melalui telepon. Mungkin kalian juga pernah ya ditelepon oleh katakanlah oleh bank atau oleh operator telekomunikasi atau oleh kartu kredit biasanya ya, ditawari kartu kredit. Nah, itu contoh ketika mereka mencoba melakukan wawancara melalui telepon ya. Nah, di sini biasanya juga wawancaranya semi terstruktur, kemudian juga sifatnya mendalam,
bisa voice call, bisa video call. Nah, eee, kira-kira menurut kalian kekurangan apa sih, yang bisa diperoleh ketika kita menggunakan telepon dibandingkan dengan, face to face? Ada yang mau berpendapat silakan. Izin Pak, Ya silakan. kalau kita mewawancarai melalui telepon itu kan kita tidak bisa membaca kayak bahasa tubuh si orang yang kita wawancarai Pak. Maksudnya dia senang nggak diwawancarai, ditanya kayak gitu atau kayak gimana gitu Pak. Sementara kalau kita wawancara secara langsung, ketemu secara langsung itu kan kita bisa membaca bahasa tubuhnya si orang yang kita wawancara Pak. Iya. Kelebihannya apa kalau melalui telepon? Kalau melalui telepon itu mungkin kalau misal kita uh, tidak tahu apa gimana ya, kita bingung akan apa yang dengan jawaban yang diberikan, kita Oh bisa mencari-cari di internet atau gimana biar oh enggak gitu. kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Ilham. Jadi tadi memang Mas Ilham sampaikan, kekurangannya mungkin karena kita tidak bisa meng-capture, apa ya, gerak-geriknya si partisipan ya. Ya betul. Kemudian juga kelebihannya mungkin selain yang tadi ya, yang kita bisa kemudian, mencari informasi lebih lanjut melalui, media yang lain, tentu ketika, menggunakan telepon kita, lebih fleksibel dalam hal waktu dan, eee, biaya ya. Artinya, tidak perlu kemudian kita harus ke sana kemari menghabiskan waktu, jadi tinggal, angkat telepon selesai. Ya itu salah satu, kelebihan dari, telepon interview. Nah ini, beberapa, apa namanya, advantages dan disadvantages antara face to face dan telepon ya. Ini, tentu kalian bisa pelajari sendiri ya. Kalau yang telepon tentu dia, lebih hemat ya dan lebih cepat gitu ya. Kemudian area yang dijangkau juga lebih luas gitu ya. Kemudian, tentu, eee, lebih lebih bisa menjaga privasi kita sebagai seorang, peneliti. Tapi memang ada juga, apa namanya, kekurangannya itu. Kalian bisa baca kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya face to face dibandingkan dengan, telepon. Nah ini, ada internet ya, tentu bisa dengan internet, bahkan sebenarnya kalau zaman sekarang ini lebih lebih mirip ya sebenarnya dengan telepon. Jadi kita bisa menggunakan video call, kita bisa menggunakan, voice call. Nah ini, tentu ada beberapa itu ya, beberapa, macam kalau karena ada yang asinkronus sama sinkronus. Yang jelas, kalau yang, asinkronus ini dia tidak real time. Jadi, kita kirim saja emailnya, kemudian nunggu jawaban gitu ya, dan itu tidak langsung. Sementara kalau sinkronus memang bisa juga lewat email, tapi kita harus janjian dulu. Artinya di saat yang sama kita balas-balasan email itu bisa, kemudian melalui instant messaging juga bisa, kemudian ada juga, web conferencing. Jadi ini memang sudah semakin luas untuk, media internet ini. Nah, untuk visual interviews ya, ini, tentu ketika kita, eee menggunakan visual, visual berarti bisa gambar, bisa foto ya, itu kita bisa mendapatkan penjelasan atau mungkin sudut pandang dari orang yang diwawancara. Jadi kalau kita kasih gambar, menurut 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 mereka seperti apa, nah itu bisa kita gali ya. Kemudian juga tentu kita bisa bikin gambar itu sebagai, stimulan atau sebagai, pemantik dari sebuah diskusi atau dialog, ya. Kalian tidak perlu susah-susah mencari bahan atau mencoba untuk mencairkan suasana, kalian tinggal tunjukkan gambar, mintain pendapat, itu sudah jadi seperti ice breaking. Kemudian juga, tentu, itu lebih bisa digunakan dalam bantuan atau, one to many, jadi bisa untuk beberapa orang juga gitu ya.
Nah, bahkan juga bisa kalian minta tolong mereka untuk menggambarkan bagaimana pendapat Anda tentang ini, tentang itu gitu ya. Jadi ada beberapa bisa kalian udah siapkan gambarnya, bisa suruh mereka untuk menggambar, itu juga bisa dilakukan dalam visual interviews. Nah, ini contoh visual interviews, jadi, eee, ini sebelah kiri ini ada gambar, yang dibikin oleh seorang, pegawai pajak ya. Jadi, dia disuruh menggambarkan ya, kira-kira apakah apakah yang Anda rasakan atau apa pendapat Anda tentang kasus Gayus ya. Kalian pernah dengar nggak kasus Gayus? Nah itu, ternyata pegawai pajak banyak yang merasa ketika dia di jalan ya, dia seperti dihakimi bahwa memang mereka seperti Gayus semuanya gitu ya. Bahkan ketika kita naik bis pun, ketika si kernet menawari untuk turun di daerah kantor pajak, biasanya dia bukan teriak kantor pajak, "Kiri kiri," gitu bukan, tapi dia bilangnya, "Gayus Gayus, ada yang turun Gayus," gitu. Jadi semacam, apa namanya, masyarakat itu memberikan stigma bahwa setiap orang pajak itu adalah Gayus. Ini maka kemudian dia menggambarkan hal semacam ini gitu ya. Nah kalau yang sebelah kanan ini ada sebuah gambar ya, merupakan foto yang diambil oleh seorang partisipan penelitian untuk menggambarkan upaya DJP dalam memberantas korupsi. Nah, ini jadi gambar-gambar seperti ini, foto maupun gambar ini memang sebuah media kita kemudian untuk meng-capture, bagaimanakah orang itu, eee, berpendapat atau, memiliki sudut pandang tentang sebuah, permasalahan atau sebuah fenomena gitu ya. Nah, ini kita bisa, melakukan sebuah latihan interview. Jadi kalau kalian, bersedia, tapi memang ini karena waktunya terbatas ya, kita masih ada beberapa materi, jadi mungkin bisa kalian, lakukan, sendiri, eee, coba dilakukan. Nanti kalau memang ternyata kita di pertemuan terakhir ada waktu, nanti kita coba, melakukan latihan interview ini. Yang jelas kalau, kalian ada waktu silahkan bikin, kelompok gitu ya. Kalian coba ada yang mengamati, ada yang, menjadi interview dan sambil mengevaluasi kira-kira kekurangannya apa gitu ya. Nah kemudian kita masuk ke observasi. Observasi ini kita coba, lihat dulu video ini ya, sebentar. Ini video, kalian coba amati baik-baik apa yang terjadi. Tes ya, bagaimana Anda melakukan observasi, apakah baik atau tidak observasi kalian. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias in May out. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Oke. Ulang ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts
at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias in May. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Ada yang bisa berpendapat? Kira-kira ada apa di video ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Beruangnya, Pak. Beruang? Di mana beruangnya? Beruangnya berubah jadi tentara. Oke, apa lagi? Ada lagi yang bisa nambahin? Cuma notice itu aja, Pak. Ya? Alat yang dipegang sama bapak-bapak yang pakai jas hitam, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Mantelnya, Pak. Mantelnya Oke. Oke, kita lanjutkan ya nontonnya ya. Ada 21 perubahan ternyata. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Ya, jadi ternyata di luar frame kamera itu banyak yang terjadi dan mungkin kita tidak akan aware ya. Ada 21 perubahan. Tadi benar ada beruang, ada mantel, ada benda yang dipegang, itu semua berubah. Nah, itu adalah kekuatan observasi. Yang bisa menemukan tadi berarti kemampuan observasinya bagus ya. Oke, nah ini ice breaking saja. Jadi observasi itu memang skill ya. Artinya mungkin kalian yang pintar observasi jadi penyidik bagus ya. Karena kan mencari fakta-fakta. Oke, lanjut. Nah, observasi ini lebih kepada pengamatan lapangan ya. Pengamatan lapangan, jadi kita kemudian akan menghasilkan sebuah penjelasan, sebuah deskripsi tentang kegiatan, perilaku, tindakan, bercakap, dan sebagainya. Jadi aspek-aspek yang memang itu adalah pengalaman atau kegiatan manusia yang bisa kita amati ya. Nah, data yang bisa kita dapatkan biasanya adalah data yang cukup kaya ya, detail gitu. Karena pengamatan itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang kita bisa dapatkan informasinya dari segi manapun, dari sudut pandang manapun. Nah, di sini adalah peran observer ya. Jadi di sini ada dua kutub yang berbeda. Itu yang pertama adalah informan itu dia berkolaborasi secara aktif di dalam penelitian gitu ya. Sementara di sini peneliti itu dia melekat pada aktivitas itu gitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya. Ada ketika si peneliti itu dia masuk ya, ambil bagian dalam aktivitas itu, atau researcher itu dia hanya sebagai observer saja gitu. Kemudian di sini ada kutub di mana peneliti itu dia tidak mengungkap identitasnya, sementara di sini dia mengungkap. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan kalau cenderung ke arah sini, tapi dia kalau dia ternyata
dia mengungkapkan identitasnya, tapi kemudian dia juga ikut dalam aktivitas itu, maka dia partisipan as observer. Artinya dia sekaligus sebagai partisipan, sekaligus sebagai observer. Sama juga ke sini ya, ketika dia tidak dia ikut tapi dia tidak kemudian mengungkapkan, maka dia adalah. Jadi ini adalah sebuah bagan untuk memberitahu kepada kita ada berbagai macam cara-cara observasi, gitu ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Tentu ketika kita melakukan observasi, kita belajar untuk memperhatikan, melihat apa yang kira-kira ada, gitu ya. Kemudian mendengar yang kira-kira kita perlu dengar, gitu ya. Kemudian kita juga berlatih untuk menulis secara deskriptif, detail, gitu ya, mendetail, bertahap sesuai dengan, ya. Kemudian dari waktu ke waktu kira-kira apa yang terjadi. Nah, itu kita berlatih menulis hal tersebut. Kemudian tentu kita juga harus disiplin. Jadi karena memang kita observasi itu adalah sebuah momentum di mana kita memiliki waktu yang terbatas, gitu, supaya kita harus disiplin, harus benar-benar teliti untuk kemudian mengambil apa yang bisa kita dapatkan dari observasi itu. Nah, karena kita melakukan sebuah eksperimen atau penelitian sosial, maka kita melakukan observasi terhadap situasi yang bersifat sosial, gitu ya. Nah, observasi sosial ini tentu ada beberapa hal yang bisa kita observasi ya, apakah itu terkait dengan ruang ya, kemudian orang-orang yang terlibat, kemudian kegiatannya apa saja, gitu ya. Kemudian objek yang muncul apa saja, itu yang terlibat apa saja. Kemudian act, yaitu action yang dilakukan oleh satu orang. Jadi seorang ini sebenarnya dia berakting sebagai apa, dia sebagai apa. Nah, itu. Dan event tentu ini adalah aktivitas yang terjadi beberapa orang, gitu ya. Kemudian time, goal, dan juga feeling, emosi. Kita juga bisa kemudian meng-capture emosi. Ini adalah contoh bagaimana kita melihat sesuatu itu dalam observasi. Nah, ketika kita melakukan observasi, kita menulis sebuah catatan ya. Nah, ini kita harus kemudian mencoba membuat catatan terkait dengan kapan itu terjadi, di mana dan bagaimana itu terjadi ya. Kemudian juga memiliki catatan yang terstruktur ya, terorganisir ya. Nah, jadi kira-kira kita kemudian memberikan sebuah catatan kira-kira bagaimana sih gedung-gedung itu, bagaimana sih bentuk gedungnya, bagaimana sih sekitar gedung itu, gitu. Itu kita coba tulis dalam sebuah catatan. Kemudian orang ya, tentu kita tulis bagaimana mereka berperilaku ya, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berpakaian misalnya, bagaimana mereka bergerak, gitu ya. Itu kita tulis. Dialog, sebuah percakapan yang mungkin sedang mereka lakukan, kita juga bisa capture. Nah, tentu kita juga kemudian juga ketika penelitian itu adalah penelitian yang berlangsung lama, mengamati perubahan dari hari ke hari, tentu kita juga bisa melakukan sebuah pengamatan terkait dengan kronologis, gitu ya, atau kemudian reflective diary dari seseorang. Itu juga bisa kita jadikan sebuah observasi, media observasi. Nah, sekarang kita coba ini tonton saja. Kan tadi kita sudah belajar ya, space, actor, activity, ini ada 9 poin observasi yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah lagi contoh video yang mungkin kalian bisa memilih salah satu atau salah dua, atau mungkin bentuk ruangan, atau mungkin situasi di ruangan terkait dengan video yang akan kita tonton. Jadi ini sebagai sebuah media aja sih, bahwa yang namanya observasi itu terlihat mudah, tapi sebenarnya tidak juga gitu. Kita butuh penelitian yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh video. Ini sebagai gambaran buat kalian aja ya, jadi nggak usah terlalu serius. Kita tonton bersama-sama. Good morning, Joshua. Would you like a good morning high five or good morning hug?
morning, Joshua. Would you like a good morning high five or a good morning hug? Good morning. You may go wash your hands and go to the table. Okay, so let's start. Good morning. We wish you well. We wish you well. Are you cold? I wonder how cold it is outside. If we put water outside, what temperature would it have to be for it to freeze? 32. 32. So I wonder how cold it is outside today. Should we find out? It's really, really, really cold. You think it is? So we're going to get ready. We're going to sing our songs this morning. We're going to brush our teeth. And we'll have a quick morning meeting so we can maybe go O-U-T-S-I-D-E. Right. So everybody you all need to be safe back there. Have fun with it. Did you like it that he put his hand in your square when you're trying to sit down? What do you need to say to him? Hayden, did you hear him? That when you put your hands in his square when he's trying to sit down, that can be hurtful. That is not helpful, right? And so what do you need to say to Christ? Oh, thank you. Okay, so we're going to do a quick morning meeting. Tell me what these are. Classroom commitment. What's a commitment? A promise. It's a promise. We know that. It is a promise. What am I? The safekeeper. I am the My job is safekeeper. to keep us safe. My job is to keep you safe. So we have these commitments so you can stay safe. So I am the safekeeper. I am. My job is to Keep you keep you safe. I will use my. Walk and feet and sound. We got here this morning and what? We said hello. You got a morning greeting. Then after that, we washed our hands, went to the bathroom. Then what did we do? We ate breakfast. Oh, which one writes the words? Author or illustrator? Author, that's right. Who draws the pictures? The illustrator, that's right. Okay, so David Shannon did both. Here we go. With that, the cricket smiled and picked up his violin. You know what a violin is? No. A violin is a music instrument. You see the cricket playing a music Give me money. You have to have looking eyes to see your name. I want a knife. I have a knife. Oke ya, kalian bisa melihat betapa sulitnya untuk melakukan sebuah observasi di lingkungan kelas yang seperti tadi ya. Kita mau observasi apa nih? Mau observasi bagaimana cara guru komunikasi, observasi bagaimana perilaku anak-anak di kelas gitu ya, atau observasi bagaimana kelayakan kelas itu ketika itu digunakan untuk pendidikan anak usia dini misalnya. Nah, itu bisa kalian pilih kira-kira seperti apa yang ingin kalian observasi dari fenomena tadi gitu ya. Jadi memang bukan hal yang mudah menuntut sebuah ketelitian untuk kemudian lebih bisa mengcapture hal yang terjadi. Ketika nanti kalian kelewatan hari itu kalian tidak bisa mengcapture dengan baik, maka kemungkinan observasi hari itu mungkin tidak akan menemukan banyak hal, padahal itu sudah kelewat, sudah tidak bisa kita ulang lagi ya. Seperti itu kira-kira. Nah,
kita lanjut. Nah, tentu ketika kita melakukan sebuah observasi ya, kita juga kemudian melakukan sebuah evaluasi ya. Nah, apa keuntungannya? Tentu ini adalah terkait dengan kejadian yang real time yang saat ini terjadi. Nah, tapi keterbatasannya adalah kita tidak bisa mendapatkan alasan ya kenapa hal ini terjadi gitu ya. Kemudian apa yang kira-kira orang pikirkan tentang fenomena itu, karena kita sedang dalam posisi observasi, bukan dalam posisi bertanya ngapa gitu ya, gimana, itu kita tidak tanya itu, tapi kita melakukan sebuah observasi yang menuntut sudut pandang kita. Nah, kemudian dokumen, tentu dokumen itu adalah bahan tertulis gitu ya, atau mungkin bisa tidak tertulis, dalam artian bahwa dokumen itu memang berupa gambar gitu ya. Kemudian tentu itu juga terdiri dari data-data yang memang diambil dari dokumen. Jadi itu salah satu bentuk sumber data kualitas. Nah, jenis dokumen apa saja? Banyak sekali. Ini salah satunya Myers di 2019 dia menggolongkan seperti ini, ada individual dokumen, bisa surat, bisa jurnal, bisa autobiografi, ada yang sifatnya publik ya, yang bisa diakses gitu ya, itu laporan pemerintah, kemudian laporan tahunan perusahaan, kemudian media dan sebagainya. Nah, ada dokumen internal, kemudian ada dokumen-dokumen dari media massa, dan juga ada virtual output yang didapat dari internet, yaitu bisa website, blog, bisa rekaman elektronik. Ini contoh jenis-jenis dokumennya. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa? Jadi keuntungannya tentu relatif murah ya dan cepat. Kemudian dia bisa saja tidak memiliki nilai yang cukup atau tidak bisa memberikan informasi yang yang penting yang. Nah, ini karena memang dokumen biasanya terbatas, artinya tidak kemudian semuanya dibuka. Nah, namun selain itu juga ada beberapa juga yang membukanya gitu ya. Jadi untuk beberapa topik mungkin kalian akan kesulitan mendapatkan dokumen yang sesuai karena memang terbatas. Tapi ada juga beberapa topik yang mungkin bisa membuat kalian kalian temukan informasinya melalui dokumen yang ada di internet. Misalnya apa ya? Misalnya laporan tahunan perusahaan terbuka ya, PT yang sifatnya terbuka yang menanamkan yang masuk di Bursa Efek Indonesia, tentu kalian akan sangat mudah mendapatkan dokumen laporan tahunan atau laporan keuangannya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam Bursa Efek, bukan perusahaan terbuka, tentu kalian akan kesulitan mendapatkan laporan keuangannya gitu ya. Jadi itu memang ada beberapa hal yang bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Nah, tentu ketika mungkin dokumen itu harus diakses melalui beberapa email atau ruang penyimpanan cloud ya, yang sifatnya cloud penyimpanan cloud itu tentu harus ada password atau akses ke sana. Jadi itu memang kadang-kadang sulit ya. Nah, kita masuk ke etika penelitian ya. Jadi etika penelitian ini ada beberapa hal yang harus kita memang pegang ya. Bisa tentang respect, terus privasi, hak-haknya gitu ya. Kemudian jelaskan tujuannya, kemudian jujur ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian minta izin kalau ingin merekam gitu ya. Kemudian juga dijaga anonimitasnya, jadi jangan dipublikasikan identitas partisipannya. Oke, mungkin itu terkait dengan pengumpulan data kualitatif. Jadi memang kita ini sebenarnya untuk pertemuan kemarin, jadi kita agak percepat dan kita akan lanjutkan ke pengumpulan data kuantitatif. Kira-kira apakah ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Silakan sambil saya absen ya.
Ada yang bertanya? Kalian sudah sampai mana proposalnya? Belum ada pengumuman pembagian kelompok KTTA-nya, Pak. Oh, belum ada ya. Sekarang sampai mana sih? Masih nunggu plotting dari angkatan, Pak. Masih menunggu dosen pembimbingnya juga, Pak. Jadi sebenarnya alurnya gimana sih? Karena kemarin saya ditawari oleh apa namanya prodi pajak ketiga untuk jadi pembimbing. Ada 5 mahasiswa, cuman saya tidak dikasih tahu timelinenya. Artinya kapan kira-kira saya harus mereview proposal dan sebagainya. Kalian tahu nggak? Belum tahu, Pak. Kalau jurusan lain udah mulai, tapi emang kalau pajak itu telat karena kekurangan dosen pembimbing, kata angkatan gitu, Pak. Jadi masih nunggu juga. Masih menunggu. Jadi sekarang kalian dalam tahap menunggu pengumuman pembuatan proposal. Apa gimana? Menunggu matkul sama dosen pembimbing, Pak. Matkulnya juga belum dapat, Pak. Proposal. Jadi kita belum ngapa-ngapain juga sih, Pak. Bener, Pak. Soalnya juga kita kan belum tahu dapat matkul apa gitu. Matkul itu nanti kalian pilih sendiri atau ditentukan oleh kampus? Dari kampus cuma ngasih option untuk peminatan aja, Pak. Cuma nanti ujung-ujungnya ditentuin sama kampus juga sih, Pak. Sekarang kalian sudah menentukan peminatan? Udah, Pak. Udah nentuin preferensinya kemarin, Pak. Oke, make sense berarti. Artinya ketika saya ditawarin untuk mata kuliah PPH misalnya, berarti kan mereka sebenarnya sudah punya peta ya, PPH berapa gitu ya. Terus nanti berarti setelah ini akan ada pengumuman penulisan proposal gitu. Iya, Pak. Nanti dikasih pengumuman mata kuliah untuk KTTA sama Dosbing, baru dibikin proposal gitu, Pak. Oh, misal Haris dulu milihnya PPH itu gabungan apa enggak gitu. Kemudian setelah itu, iya, Pak, sekalian Dosbingnya siapa gitu ya? Iya, Pak. Terus nanti lanjutnya kayaknya sama, Pak, sidang, revisi gitu-gitu mungkin, Pak. Oke, terima kasih infonya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke kuantitatif. Nah, ini mungkin untuk sebagian orang menarik ya, tapi untuk sebagian yang lain mungkin tidak ya. Ya, biasalah ya namanya. Sebenarnya materi ini cukup banyak, ada 66 slide ya. Saya akan cepat saja karena sebenarnya nanti di tiap-tiap subbab ini nanti akan ada link ke video yang dibikin oleh Bu Farida kalau nggak salah, dosen panel Sosuka. Beliau bikin video untuk menjelaskan semua materi ini, jadi mungkin kalian nanti bisa mungkin lebih lanjut belajar di video itu ya. Dan kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusi di Google Classroom yang sudah kita buat gitu ya. Nah, kalau yang tadi kita bicara tentang pengumpulan data kualitatif ya, wawancara, kemudian dokumen, kemudian observasi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengumpulan data yang sifatnya kuantitatif. Nah, karena ini kuantitatif, tentu kita akan bergelut dengan angka ya. Nah, materi saat ini kita akan berbicara terkait dengan data dan pengumpulan datanya, kemudian bagaimana cara membuat kuesioner dan bagaimana teknik membuat sampel. Jadi ini setiap materi ini 1, 2, 3 ini akan ada videonya di link yang nanti ada di materi ini. Jadi kalian bisa mungkin kalau ingin lebih jauh mempelajari saya. Oke, ini tentang data dan pengumpulan data. Jadi
Kalau kualitatif versus kuantitatif kemarin kita sempat bahas ya. Jadi di sini memang dibedakannya dari penelitinya, pemberi datanya, ya istilah-istilahnya berbeda, tujuannya apa, ya, kemudian teknik samplingnya apa, ya sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang jelas kalau yang kualitatif ini karena memang sifatnya angka-angka, maka kita mencoba untuk mencari hubungan antar variabel. Variabelnya bentuknya apa ya? Angka tadi itu. Nah, di sini pesan dari dosen pembuat materi ini adalah ini tidak untuk diajarkan secara mendetail ya. Jadi ini hanya untuk pengetahuan kalian saja, karena tentu ketika nanti kalian menulis sebuah KTTA di level D3, kalian tidak akan diminta untuk membuat sebuah analisis regresi gitu, enggak ya, kalian hanya diminta untuk mungkin paling seperti kayak statistik deskriptif, jadi rata-rata, kemudian nilai yang paling banyak muncul ya, modus, mediannya, nilai tengahnya berapa, kemudian dari situ kalian coba cari analisis kalian terkait dengan data yang sudah kalian kumpulkan. Jadi tidak masuk ke level yang lebih jauh. Tapi nanti di sini akan dijelaskan kira-kira seperti apa sih pengumpulan data dari kuantitatif. Nah, pengumpulan data tentu kita sudah mempelajari jenis-jenis data. Jadi ada primer, sekunder, ada internal, eksternal, ada data discrete, ada data continue, kemudian ada data cross section, dan ada data time series. Ya. Jadi ada yang bisa menjelaskan apa itu data discrete? Izin Pak. Ya, silakan. Kalau data di sini itu data yang diambilnya itu cuma tidak berlangsung lama gitu Pak. Misal hanya tahun itu saja. Kalau continue itu berlangsung misal dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Oke, jadi kalau kasih Mas, siapa tadi? Iwan Pak. Iwan. Ya. Kalau data discrete itu datanya diperoleh dari hasil menghitung, Mas. Hasil menghitung. Jadi contohnya adalah jumlah penduduk, gitu ya, kemudian penjualan, gitu. Kemudian jumlah kelahiran bayi, jumlah surat suara dalam pemilihan kepala daerah, itu contoh data discrete. Jadi data yang diperoleh dari hasil menghitung. Karena kalau data continue itu data yang diperoleh dari hasil mengukur, yaitu misal berat badan, ya, tinggi badan, suhu badan, gitu. Nah itu contoh data continue, ya. Nah, sekarang kalau cross section dan time series, ada yang tahu? Ada? Adakah, teman-teman? Ya ada. Jadi kalau data time series, ya, itu adalah data yang terdiri dari satu objek, tapi diambil dari beberapa waktu periode. Jadi misalnya periodenya harian, pertumbuhan harga saham bulanan, harga saham tahunan, misalnya pertumbuhan PDB, pertumbuhan penerimaan pajak, nah itu contoh data time series. Karena kalau data cross section itu yang satu objek, namun dia ada sub objek yang lain, gitu ya. Misalnya
data penjualan bersih bulan Januari saja. Data kinerja perusahaan pada bulan Juli misalnya. Itu subnya apa? Ya ada debt to equity ratio, ada return on asset, ada laba bersih misalnya. Nah, itu contoh beberapa data yang sifatnya proses. Jadi memang datanya banyak dalam satu waktu. Ya. Ini ada skala pengukuran data itu ya. Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya nominal, ordinal, interval, dan rasio? Ada? Jadi kalau data nominal itu adalah data, skala nominal adalah skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan jenis atau macam. Jadi skala ini tidak membedakan kategori berdasarkan urutan. Ya, misalnya apa? Jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, sementara kalau ordinal, itu kita mencoba menggolongkan sebuah data itu berdasarkan tingkat ukuran. Misal, setuju, tidak setuju, netral, tinggi, sedang, pendek. Nah, kalau interval kalian tahu lah ya, interval itu kalian ngisi ini nih, kalian ngisi formulir virtual run misalnya. Kalian ngisi berapa umur kalian gitu, biasanya ada yang ngasih dia, ya ini pengalaman saya tadi waktu mau daftar Pertamina virtual run ya. Ketika saya klik nama, saya klik umur, dia menawarkan range interval umur Anda itu dari 15 sampai 20 atau dari 21 sampai 25 atau dari 26 sampai 30 dan seterusnya. Jadi kayak bikin interval itu. Jadi kayak skala interval itu ya. Jadi ada jarak selang atau jaraknya itu interval. Nah, kalau rasio, nah rasio itu skala rasio itu adalah ketika kita melakukan pengkalian atau pembagian terhadap data-data yang dari data-data tadi, data ordinal atau data interval itu kita kalikan, kita bagi, itu jadi rasio. Itu ya. Jadi memang ini ada beberapa skala yang bisa kalian gunakan. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau nominal tadi berdasarkan jenis ya, berdasarkan jenis, kira-kira ini jenisnya dia pelari yang berapa kilo gitu ya, 10 kilo, 5 kilo, atau yang 3 kilo gitu. Nah, jumlahnya berapa? Oh, yang 10 kilo 7, yang 5 kilo 8, yang 3 kilo 3. Nah, ini contoh nominal. Dan kalau ordinal tentu berdasarkan tingkat atau urutan gitu ya. Jadi juara 1, juara 2, juara 3. Gitu. Kemudian interval skala 0 sampai 10 berapa nilai kemampuan yang kita berikan. Nah, itu muncullah, oh ternyata dia skala intervalnya 8. Nah, kalau rasio ini kita bikin pengkalian atau pembagian atau menghitung dengan menambahkan atau mengurangi. Jadi rasio ini bisa bermacam-macam. Nah, data primer, jadi kalau data kuantitatif juga ada data primernya ya, langsung kita ambil dari responden. Ingat ya, kalau kuantitatif itu namanya responden. Kalau kualitatif namanya partisipan. Nah, ini contoh survei ya, ada survei, kita bisa melakukan survei, karena itu contoh kita bikin survei itu pertanyaannya berupa pengisian angka, misalnya berapa umur Anda laki-laki atau perempuan. Nah, itu kita menginput survei itu akan kita ubah laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2 atau sebaliknya.
laki-laki nomor 2, perempuan nomor 1 sebagai indikator bahwa dia adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kodenya kita set di awal. Kemudian ada pertanyaan yang lain tentu bisa kita convert semuanya ke dalam survei itu ya. Nah, kemudian juga kita bisa bikin eksperimen. Ya, artinya eksperimen ini kalau dulu mungkin waktu kalian SMA atau SMP gitu ya, kalian mungkin pernah diminta untuk, atau SD misalnya, kalian diminta untuk menanam kacang hijau gitu ya, kemudian dia akan tumbuh menjadi bertambah. Nah, itu kan kalian ukur, oh dari pertama masih sekian mili, dari kedua 1 cm dan seterusnya. Jadi ini contoh pengumpulan data primer. Nah, metode survei bagaimana? Tentu metode survei ada banyak, ya, sama juga dengan wawancara tadi. Tapi memang bedanya wawancara itu kan jawaban yang kita dapatkan biasanya berupa narasi, berupa pendapat, berupa sudut pandang. Kalau ini memang kita menggunakan pertanyaan tertutup atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Ataupun kalaupun panjang, kalian mengambil intisarinya. Kira-kira dia memandang sebuah kejadian itu seberapa penting, kalian bisa interpretasikan dalam angka gitu ya. Bisa melalui telepon, melalui tatap muka, bisa melalui surat dan media elektronik. Gitu. Nah, kalau eksperimen ini tentu kita membuat sebuah percobaan ya. Bisa percobaan dirancangnya ketika kita ingin mengcapture sebuah fenomena dari lakuan, jadi kita bikin sesuatu yang coba kita melakukan hal yang mungkin memancing respon para responden gitu ya. Atau kemudian kita coba manipulasi lingkungan, kita coba bagaimana ketika ternyata lingkungan itu kurang begitu nyaman buat kita. Gitu. Kan ini memang kalau eksperimen ini harus suatu hal yang memang kita bisa handle. Kalau yang nggak bisa kita handle, ya susah ya. Kita tidak bisa melakukannya dengan optimal. Ya. Nah, setelah kita bikin percobaan, eksperimen, itu nanti kita ambil datanya ya. Data itu kemudian dianalisis, dan kemudian kita kesimpulan. Kesimpulannya itu apa? Yaitu untuk membuktikan hipotesis kita. Ya. Jadi sebelum kita bikin eksperimen, kita pasti akan membuat sebuah hipotesis. Nah, ini data sekunder sama persis dengan yang kemarin kita pelajari di kualitatif. Jadi kalian bisa lihat beberapa data, kumpulan data sekunder. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan kuesioner. Ini juga sudah ada videonya di link ini, nanti bisa kalian tonton lagi ya. Saya ringkaskan. Nah, ini pembuatan kuesioner ini tentu ini terkait dengan survei ya, karena survei kita menggunakan kuesioner. Nah, ketika kita membuat survei, tentu kita ada tahap-tahapannya gitu ya, mulai dari kita mendefinisikan populasi, kemudian kita menentukan sampling, teknik sampling dan ukuran sampling ini ketiganya paralel dilakukan bersama-sama, kemudian kita lakukan survei ya. Jadi ketika kita membuat kuesioner tentu semakin banyak semakin baik ya, tapi karena biasanya kita mungkin akan mendapatkan beberapa permasalahan, misal kita mau mensurvei pelajar kelas 3 gitu ya, di Jakarta kan banyak sekali ya, jadi kita harus bikin sampel, kita mau ambil di SMA mana, kemudian kira-kira kriteria apa sih gitu ya yang harus kita ambil. Artinya ketika kita mau survei terkait dengan minat kampus, ya kita mungkin akan surveinya kelas 3, karena kalau kelas 1, kelas 2 itu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal, karena mereka belum berpikir seperti itu misalnya. Kemudian teknik sampelnya gimana? Apakah kita mau bikin sampling itu satu sekolah itu kita ambil 3 orang, jadi semua sekolah di Jakarta kita survei tapi hanya kita ambil 3 orang, 4 orang misalnya. Atau misal kita cuma ambil
satu kelas tapi dari beberapa sekolah saja gitu, tidak semua sekolah tapi hanya beberapa sekolah yang mungkin mewakili atau mungkin eh, punya pengetahuan yang lebih, punya punya cita-cita atau optimisme yang lebih tinggi dalam melanjutkan pendidikan. Nah, itu bisa kalian tentukan sampel. Ya. Nah, terus kalian juga bisa langsung melaksanakan survei. Nah, ini tahapan proses surveinya. Nah, ketika kita merancang sebuah kuesioner, gitu ya, tentu kita harus melihat kira-kira media apa yang bisa kita gunakan, gitu ya. Apakah itu menggunakan email atau menggunakan persuratan, gitu ya. Kemudian apakah dia online atau elektronik, gitu ya. Kemudian apakah memang kuesioner itu memang hanya untuk apa namanya kita berikan kepada orang-orang yang memang jadi tujuan kita. Nah, ini bagaimana cara kita menaikkan respon rate. Jadi yang namanya survei, yang namanya kuesioner tentu ada yang ngisi, ada yang tidak. Itu adalah satu hal yang wajar. Makanya kalau kalian pernah melihat mungkin saudara kalian atau mungkin teman kalian gitu ya, ketika mereka nulis skripsi misalnya, kemudian mereka mencoba untuk memberikan beberapa reward ya, reward ketika kalian mengikuti survei tersebut. Misal dikasih apa, coklat atau dikasih permen atau misal dikasih souvenir gitu ya. Nah, ini kalau bicara ini saya sempat punya pengalaman unik ya waktu saya sekolah di Belanda. Jadi memang mereka itu punya seperti laboratorium penelitian yang penelitian sosial sebenarnya, tetapi mereka menggunakan komputer. Jadi mereka punya lab, ya isinya ya komputer biasa itu. Kemudian mereka membuat pengumuman di website lab gitu ya, dibutuhkan apa namanya responden survei untuk tema ini gitu ya. Bagi yang ikut nanti akan berpeluang mendapatkan uang maksimal 20 euro misalnya. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan uang? Ternyata ketika saya daftar, saya sudah beberapa kali daftar ya, bisa mungkin sampai 10 kali gitu ya. Saya daftar, kemudian saya masuk, didaftar, masuk ke lab, kemudian ternyata ada sekitar 20-30 orang yang sama itu masuk dalam satu lab, kemudian kita diminta untuk membuka sebuah aplikasi, kemudian ada sebuah penelitian itu terkait katakanlah dia mau meneliti bagaimana sih apa namanya bagaimana sih manusia itu mencoba untuk mempertahankan kekayaannya atau seberapa dermawan sih seseorang itu gitu misalnya. Nah, ketika di aplikasi itu ada sebuah pertanyaan, apakah jadi di sini Anda misal gini, di sini Anda menemukan seorang gelandangan misalnya. Nah, Anda saat ini memegang uang sekian euro. Kira-kira berapa nilai yang ingin Anda berikan kepada si gelandangan itu? Nah, itu ada berapa nilai ya, berapa rupiah yang kita apa namanya kita berikan itu nanti oleh dia diberikan poin. Ya, jadi seperti itu misalnya. Tapi itu tidak semudah itu kompleks sekali sehingga nanti ketika di akhir research gitu ya kita dihitung lagi. Oh ternyata dari semua pertanyaan yang diberikan kamu dapat reward sekian. Jadi misal dapat 10 euro, dapat 20 euro, 15 euro gitu. Jadi sebagai informasi saja kalau di Belanda itu jajanan makanan itu ya, itu kalau karena saya muslim maka saya kan harus nyari yang halal ya, yang halal. Jadi di sana kebanyakan kan banyak pork ya, banyak yang mengandung pork. Jadi saya selalu cari yang masakan kebab ya, kebab Turki atau kebab Maroko gitu. Nah di situ paling murah itu harganya sekitar 4 euro atau 5 euro. Waktu saya ke sana 1 euro 15.000. Jadi kalau 5 euro ya sekitar berapa? 75 ya. 75.000 itu untuk jajan satu
satu makanan. Jadi kalian di sini harusnya bersyukur ya. Bersyukur artinya mau jajan 10.000 masih bisa, mau beli makan harganya 12.000. Nah, di sana makanan harga 1 euro itu nyaris mustahil. Makanya lebih sering di sana masak. Nah, jadi yang namanya kenapa mereka kemudian menawarkan reward berupa uang 10 euro, 15 euro, karena memang mereka ingin kemudian mencari responden dan menaikkan respon rate. Jadi mereka berharap penelitian mereka banyak yang ikut gitu ya, sehingga dia menawarkan reward sebesar ya. Nah, tapi tentu itu adalah sebuah langkah yang paling sempurna dan juga paling berbiaya mahal. Apakah ada langkah-langkah lain yang mungkin lebih murah? Ada. Ini ada di sini nih. Jadi mungkin kita antarkan langsung nih, kita tungguin, Pak ini ada survei, tolong diisi, saya tunggu. Nah, itu mungkin akan lebih banyak yang akan kemudian mengumpulkan. Ya. Kemudian mengirimkan surat tindak lanjut, jadi kalian tanyakan lagi, Pak yang survei yang kemarin itu sudah belum? Gitu ya. Kemudian bikin panduannya, jangan orang itu tidak bisa mengisi karena dia bingung, nggak tahu bagaimana mengisinya. Kemudian beri intro dulu, beri informasi awal dulu, jangan tiba-tiba ngasih gitu ya. Dia kan mungkin membutuhkan intro dulu, besok akan ada anak TK instan yang sedang bikin KTTA, mau ngasih kuesioner, jadi dia udah siap-siap kira-kira kapan sih dilaksanakan, itu dia udah mulai siap-siap. Gitu ya. Tentu yang terakhir pemberian insentif atau super. Ini adalah salah satu dari tips beberapa cara untuk kemudian menaikkan respon rate. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kalian bisa baca di sini ya. Tentu kalau kalian secara personal mengirimkan itu kan kalian akan lebih bisa mengklarifikasi hal-hal yang mungkin meragukan gitu ya. Kemudian kalian tentu respon rate-nya akan sangat tinggi ya, karena kita bisa langsung menanyakan kepada mereka. Kemudian disadvantage-nya ya tentu butuh waktu ya, butuh effort juga. Nah itu semua bisa kalian pelajari kelebihan dan kekurangannya dari kuesioner. Nah ini prinsip pembuatannya. Jadi kalian melihat bahwa yang namanya kuesioner itu dia banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk menulis pertanyaan misalnya, jadi biar pertanyaannya itu jelas gitu ya. Kemudian bagaimana kita kemudian cara mengukurnya gitu ya. Apakah diukur dengan cara seperti ini atau seperti itu gitu ya, itu harus kita tentukan. Ini bisa kalian lihat bagaimana untuk prinsip-prinsip membuat desain tujuan. Pertama tadi kita bahas terkait dengan wording redaksional dalam pembuatan desain. Jadi tentu kita harus kemudian membuat kuesioner dengan pertanyaan yang sesuai dengan isi. Jadi jangan kemana-mana pertanyaannya, fokus ya. Kemudian bahasa dan kalimatnya kalian juga perhatikan karena beberapa orang bisa jadi akan memaknainya dengan berbeda. Gimana caranya agar kita bisa yakin bahwa pertanyaan yang kita buat itu sudah sesuai dengan keinginan kita? Kalian coba minta teman kalian untuk membaca atau minta pendapat teman kalian. Kalau saya kasih pertanyaan seperti ini, kamu jawabnya seperti apa? Itu contoh kalian kemudian mencari insight, mencari masukan terkait dengan kualitas pertanyaan Anda. Kemudian jenis dan bentuknya kalian juga harus perhatikan jenisnya, apakah jenis tertutup, bentuknya adalah bentuk yang harus harus mengcapture yang namanya pendapat melalui skala dan sebagainya. Urutannya juga harus jelas ya, sama seperti kalian membuat sebuah paragraf, harus jelas urutannya, jangan lompat-lompat. Gitu ya. Kalau memang lebih mau bagus, dikasih kategori, misal pertanyaan A terkait dengan pengetahuan
pengetahuan awal atau pengetahuan umum gitu. Tanyanya apa, misal, atau kalau enggak informasi awal, nama dan sebagainya, umur, kemudian pekerjaan dan sebagainya, kemudian masuk ke dalam katakanlah kebiasaan dia, kapan dia masuk berapa hari sekali sih, kemudian jam berapa sampai jam berapa, kemudian naik apa ke kantor, gitu. Kemudian itu sampai kepada kalian masuk ke dalam mimpi. Nah, tentu kalian jangan lupa kemudian mengcapture data pribadi atau data demografi dari responden kalian ya. Umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian mungkin tingkat pendidikannya apa, kemudian pekerjaannya apa, itu bisa kalian capture. Untuk apa? Untuk kalian nanti memperlengkapi data. Jadi misal kalian nanti katakanlah dalam sebuah variabel A dan B kalian tidak temukan hubungan misal, atau kalian gagal mencari hubungan, maka yang namanya demografi bisa kalian jadikan variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Yaitu variabel yang mungkin juga berpengaruh terhadap variabel yang mungkin sedang kita teliti. Misalnya seberapa besarkah hubungan antara orang yang menggunakan transportasi umum dengan dengan kondisi kesehatan misalnya. Nah, ketika kalian mencari hubungan antara transportasi umum dengan kesehatan, tentu kalian tidak bisa mengabaikan faktor umur, faktor jenis kelamin, itu jadi faktor pembeda, makanya dia jadi variabel kontrol. Jadi ada hal-hal yang data-data yang memang bisa kalian capture, asal tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu mengekspos sisi pribadi atau sisi isu-isu yang mungkin buat tidak nyaman bagi respondennya. Misal apa? Misal riwayat penyakit misalnya, itu kan rahasia ya, atau mungkin nomor induk kependudukan misalnya, sebenarnya nggak terlalu substansial buat penelitian kalian ya. Nah, itu kalian juga memperhatikan prinsip-prinsip pengukuran, skala, reliability-nya, validitasnya, terus kategorinya, codingnya, kalian bikin prinsip-prinsipnya. Skala, contoh skala nominal gitu ya. Jadi di sini kita melihat contohnya adalah warga negara gitu ya, nationality, apakah di Amerika, Australia, dan sebagainya. Jadi ini contoh skala nominal. Kemudian skala ordinal gitu ya, jadi ada urutan misalnya tingkat ya, dari 1 sampai 5 gitu. Kemudian ini interval ya, dari 1 sampai 5 kira-kira mana yang menurut Anda katakanlah sesuai dengan pekerjaan Anda ya, related to your job. Apakah Anda bekerja secara independen? 1, 2, 3, 4, 5 kita pilih. Dan skala rasio ini itu melihatnya sebagai sebuah hasil dari pengukuran ya. Nah, sekarang reliabilitas dan validitas. Reliabilitas itu apa ya? Itu berasal dari kata reliability, adalah sebuah pengukuran yang konsisten, reliable, konsisten, ajak bahasa Perancisnya. Ya. Nah, sebuah kuesioner itu dikatakan reliable apabila dia itu jawabannya konsisten, stabil dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kalian nanti ke depan gitu ya akan mengikuti beberapa tes psikologi ya kan, waktu dulu saya apply beasiswa, atau untuk waktu saya apply untuk naik pangkat, naik golongan, kan ada juga tes psikologi ya. Itu kan kita ditesnya lama, itu pertanyaannya banyak. Nah, itu mungkin satu bentuk kita kemudian mencoba mengukur seberapa konsisten kita terhadap jawaban-jawaban kita gitu ya. Nah, itu contoh gimana kita membuat
kuesioner yang reliable. Kemudian juga kita bisa membuat sebuah koefisien korelasi ya. Jadi ketika kita bikin koefisien, jadi misal ada skor total yang sudah kita peroleh, apakah skor itu ada korelasi satu dengan yang lainnya. Misalnya untuk variabel A dan variabel B itu kita coba cari skalanya, gitu. Misal kita bagi A dibagi B, kemudian nanti ada koefisien, katakanlah rata-rata masuk ke angka sekian. Berarti ini contoh sebuah data yang konsisten. Itu contoh untuk yang reliability. Nah, kemudian, ini kita juga bisa menggunakan SPSS. SPSS ini adalah sebuah aplikasi statistik yang bisa digunakan untuk membuat sebuah statistik deskriptif, gitu ya, atau membuat sebuah regresi, gitu ya. Itu mungkin akan kalian pakai dalam urusan skripsi besok kalian S1 atau S2. Nah, validitas itu kalian bisa pelajari di sini. Jadi sejauh mana perbedaan skor yang diberikan. Nah, jadi di sini apakah kita kemudian bisa mengecek atau melakukan checking terkait dengan data yang kita dapatkan. Kita juga bisa menggunakan SPSS tadi, itu menggunakan korelasi bivariat Pearson. Nah, ini kalian cuma tahu sekilas saja, tidak perlu terlalu dalam. Kemudian ini contohnya ya, dari bagaimana mengetes validitas. Kemudian kita masuk ke kategorisasi dan coding. Nah, ini tampilan umumnya, ini terkait dengan kuesioner. Jadi ada pendahuluan, gitu ya. Kemudian pertanyaan itu disusun sesuai dengan instruksi dan panduannya, gitu ya. Jadi kalian memberikan sebuah informasi terkait dengan instruksinya, kemudian panduannya, itu kalian sampaikan di sini. Kemudian kalian minta informasi pribadi, kemudian informasi terkait hal-hal yang kalian ingin capture, kemudian ada pertanyaan terbuka dan penutup. Nah, ini adalah contoh pendahuluan. Kalian bisa lihat, biasanya ini kalau kalian sering atau pernah mengisi sebuah survei atau kuesioner yang sifat online, ketika pertama kali dia masuk akan ada sebuah pendahuluan seperti ini, ya. Jadi kuesioner ini ya, disusun untuk mempelajari ini, kemudian respon Anda akan dijaga kerahasiaannya, begitu ya. Jadi sudah diberikan informasi di awal. Nah, ini contoh mengorganisasi pertanyaan, gitu ya. Jadi di sini ada sebuah tema tentang pengalaman dalam kehidupan kerja ya. Dalam kerja itu kalian mencoba untuk mengcapture 1-7 pertanyaannya bisa untuk dijawab menggunakan angka 1-7. Nah, ini contoh untuk identitas pribadi, umurnya berapa, single atau menikah, pendidikannya, kemudian gender, kemudian anak Anda umur berapa, ini contoh data pribadi. Pertanyaan sensitif, ini seperti yang ingin kalian cari, kira-kira apa pendapatan seseorang itu akan berpengaruh atau berhubungan positif dengan tingkat saving, misalnya tingkat menabung. Itu kan kalian butuh pertanyaan seperti ini ya. Jadi kalian mengcapture berapa penghasilannya. Nah, pertanyaan terbuka ini, nah ini memang pertanyaan yang sifatnya mengambil hal-hal di luar topik dari yang kalian coba ambil di survei ini. Misalnya
terkait dengan bagaimana sih menurut si responden itu terhadap survei ini, gitu ya. Atau mungkin bagaimana sih apa namanya perasaan Anda setelah mengisi kuesioner ini. Gitu. Nah, ini contoh pertanyaan juga. Nah, terus kemudian masuk ke penutup. Ya. Itu kalau sudah kita buka harus kita tutup, jangan kita biarkan terbuka nanti masuk angin. Ya. Nah, ini penutupnya bisa kalian lihat bagaimana cara menutup. Oke, kemudian kita masuk ke teknik sampling. Teknik sampling ini tadi kita sudah bahas di awal bahwa selain populasi kita juga harus punya sampel. Ya. Nah, ketika kita tadi belajar tahapan survei, kita melihat di situ ada menentukan sampling frame, kemudian menentukan teknik sampling dan menentukan ukuran sampel itu dilakukan secara paralel. Nah, populasi itu apa sih? Gitu ya. Populasi adalah jumlah keseluruhan. Ya. Ini populasi di lingkaran bintang-bintang ini populasi. Sementara sampel itu adalah bagian yang dianggap mewakili populasi. Nah, populasi mengacu pada seluruh kelompok orang atau peristiwa atau hal-hal yang menarik yang ingin diteliti peneliti. Contohnya misal peneliti ingin meneliti dampak pandemi COVID ya terhadap penyampaian SPT tahunan. Itu kalau kita bicara populasi ya semua wajib pajak ya yang terdaftar dan yang wajib menyampaikan SPT. Nah, apakah itu mungkin dilakukan? Tentu saja tidak mungkin. Bahkan kepala kantornya pun tidak akan bisa melakukan hal itu. Kok bisa kepala kantor nggak bisa? Iya, karena kepala kantor misal katakanlah dia memerintahkan untuk membuat kuesioner bagi wajib pajak. Ya kalau memang semua emailnya kita ketahui atau semua nomor teleponnya kita ketahui itu mungkin. Tapi kemudian apakah nanti responnya juga semua memberikan respon kan tidak ya? Akan ada respon rate. Nah, sampel dan populasi ini tentu kalau kita lihat relationship-nya, kita lihat hubungannya, itu tentu sampel itu diambil dari populasi ya. Tidak mungkin sampel diambil dari luar populasi. Ya. Itu berarti bukan sampel namanya. Nah, terus parameter ini diperolehnya dari sensus. Jadi dari parameter itu kan apa namanya data yang kita ambil dari populasi dan itu adalah bentuknya seperti deskriptif karakteristik. Jadi ini diperolehnya dari sensus, bukan sampling. Sensus itu apa sih? Ada yang tahu? Sensus itu penghitungan total ya, semuanya dihitung. Jadi tidak ada yang dilewatkan. Kemudian yang statistik, nah ini adalah ukuran dari contoh, jadi bukan dari populasi. Nah biasanya statistik ini dia digunakan untuk mengestimasi parameter dari populasi. Jadi ketika kita melihat beberapa indikator dalam populasi yang untuk parameter, tentu itu kemudian bisa diestimasi menggunakan statistik yang ada di sampel. Nanti kalian akan belajar lebih dalam, atau kalau kalian mau tahu lebih dalam bisa melihat videonya ya. Nah ini contoh menentukan sampling frame. Sampling frame ini adalah daftar lengkap semua kasus yang ada di populasi di mana sampel akan diambil. Misal kalau tujuan penelitian kalian adalah meneliti konsultan pajak di Jakarta, maka samplingnya adalah daftar konsultan pajak di Jakarta. Ya. Nggak mungkin kalian kemudian bikin daftar wajib pajak di Jakarta. Itu sudah terlalu jauh dari frame. Ya. Nah, jika pertanyaan penelitian itu mengenai kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ya, maka sampling frame-nya adalah daftar kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor. Ya, artinya ketika kita ingin tahu bahwa berapa sih tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya, tentu kita harus bikin daftar kendaraan bermotornya. Nah, itu yang menjadi frame kita. Ya. Nah, tekniknya apa saja? Ya, bisa dengan menggunakan teknik probability
dan teknik non-probability. Ya. Kita bisa menggunakan simple random, systematic, stratified random, cluster, dan sekarang untuk non-probability itu ada kuota, snowball, dan sebagainya. Bisa kalian. Nah, teknik sampling bisa probability dan non-probability ya. Jadi kalau peneliti dapat mengetahui peluang dari masing-masing individu untuk sampel, maka kita bisa menggunakan yang probability. Sementara kalau tidak bisa mengetahui, kita tidak menggunakan yang non-probability. Nah, yang ini yang probability, yang teknik sampling berpeluang. Jadi ini seperti kalian pada waktu SMA belajar matematika ya, ada peluang gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini, ada sampling agak sederhana. Jadi memang ini asumsinya adalah populasinya homogen, kemudian ada frame dan tidak bisa menggunakan teknik yang lain. Nah ini misalnya jika ada contohnya 50 orang akan dipilih 10 orang untuk isi angket. Nah karena memang ini acak ya dan simple, maka kemudian dibuat undian, dibikin nama-nama RT, terus dikocok seperti arisan gitu, dikeluarkan sampai 10 kali, nah nanti keluarlah nama-nama siapa yang nanti akan dipilih menjadi komisi angket. Sistematik, nah ini adalah bikin sampel dengan cara acak di tahap pertama, kemudian dipilih interval di tahap berikutnya. Jadi misal sampel pertama dipilih dengan teknik acak sederhana, kemudian setelah ketemu sampelnya, nah individu berikutnya itu dipilih lagi, misal urutan 1, urutan ketiga, urutan kelima, gitu ya. Jadi ini setelah tadi disampling secara acak, kemudian hasil sampling acaknya itu kemudian dipilih sesuai dengan urutan secara sistematis. Nah kemudian, nah ini contohnya, ini tadi ya menggunakan contoh angket dampak pandemi COVID, sama bikin sampling frame-nya, misalnya warga berdasarkan nomor rumah. Ya. Kemudian tentukan sampel pertama dengan tadi teknik acak sederhana, misal nomor 3 terpilih, ya. Kemudian tentukan jarak antar sampel, misal I-nya pertama diambil dari 50 warga adalah 10 orang, maka 50 dibagi 10, 5. Jadi jarak pengambilan nomornya adalah 5, 5, 5, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada sampling distratifikasi, ya. Ini bisa kalian pelajari, ada asumsinya, ada penjelasannya. Dan ini ada contohnya, misalnya RT4 diambil perwakilan masing-masing 5 orang laki-laki dan wanita. Nah, untuk dibuat sampling frame berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada 4, ada 4, ada 5, ada 5. Dan klaster ya, seperti ini. Jadi kelompok-kelompok kecil, individu kecil diambil gitu ya. Jadi karena ini sifatnya heterogen, jadi misal, oh ternyata untuk yang klaster ini dia sudah punya karakter yang cukup heterogen yang mewakili semua populasi. Misal dari apa? Oh dari segi agama, misal agamanya 50-50 nih. Misal agama A, agama B. Oh di dalam klaster ini sudah mencakup semua agama. Misal. Contoh klaster. Nah kalau yang tidak berpeluang, tentu ini kita ambilnya langsung ya, langsung diambil. Misal dampak pandemi RT4, ya, karena ART sedang memberikan sosialisasi di blok 5, ada 10 warga, maka semuanya disampel. Jadi ini cara yang paling mudah yang dipakai oleh Pak RT. Kemudian judgement gitu ya. Ini ternyata ada 5 orang yang menurut Pak RT layak. Gitu ya. Mungkin karena memang tingkat pendidikannya, atau mungkin karena dia
penghasilannya sudah tetap ya ART berpikir wah kayaknya lebih baik pedagang deh atau mungkin pengusaha deh gitu. Itu judgement. Jadi penilaian Pak RT-nya sendiri. Kuota itu misalnya ada kategori umur, kemudian karena setiap umur itu harus ada 10 karena harus ada 10 sampel maka setiap umur diambil 2 sampel. Jadi contoh kuota. Jadi setiap umur ada kuotanya. Snowball, nah ini fokusnya kemana? Misal untuk survei dampak pandemi ini ya Pak RT mencari yang single parent. Ya. Oke, dari single party ketika dia wawancara atau cari satu data, dia tanya ke orang itu kira-kira siapa ya Pak menurut Bapak yang bisa saya survei. Nah itu lanjut lagi ke yang ditunjuk oleh orang tadi. Nah, bagaimana menentukan ukuran? Ya, itu ada beberapa faktor, kalian bisa baca ya. Ada kepentingannya, jumlah variabelnya, kedalaman analisisnya, kemudian jumlah yang berhasil kalian dapatkan, itu juga menentukan, dan anggaran tentu saja. Nah ini pendekatan penentuan ukuran, tentu tergantung pada jenis penelitiannya. Ya. Kalau deskriptif, maka minimum sampelnya 10%. Kalau kausalitas, minimum 30 responden. Kalau eksperimental, minimum 15 responden. Ini ada berapa ketentuan. Nah ini contoh bagaimana kita menentukan sampel. Ini adalah sebuah tabel dari Page dan Morgan. Ini jadi seperti panduan ya. Ini ada N, ini ada S. N, jadi N itu populasi, S itu sampel. Kalau misal kalian punya N sekian, kira-kira sampel yang cukup untuk diambil berapa? Ini ada pedoman. Ada tabel. Jadi kalian bisa jadiin sebagai panduan. Kemudian ada rumusnya juga, kalau kalian memang menggunakan rumus, bisa menggunakan rumusnya. Ya. Nah, sudah selesai untuk yang kuantitatif. Silakan ada pertanyaan, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengambilan sampling ini, Pak, misal kita mengadakan random sampling gitu ya, Pak. Ada cara nggak sih kita memilih responden yang tepat? Misal nggak asal isi gitu, Pak. Biasanya kan ada responden yang iseng asal isi. Jadi kan merusak data yang kita punya gitu, Pak. Terus pertanyaan kedua, kalau kita membuat kuesioner, apabila melalui Instagram atau TikTok mungkin, apakah data tersebut bisa dipakai, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Pertama terkait dengan bagaimana memilih sampel untuk memastikan kualitas dari jawaban yang kita peroleh. Tentu kalian bisa menggunakan beberapa alternatif. Yang jelas kalian harus memetakan hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap baik tidaknya dia merespon sebuah kuesioner. Bagaimana caranya bisa kalian ambil dari umur atau bisa kalian ambil dari tingkat pendidikan atau mungkin bisa diambil dari kira-kira prestasi dia. Jadi memang tidak ada jaminan yang namanya orang mengisi survei, apalagi orang Indonesia, itu kalau mengisi survei itu adalah data-data yang mungkin dianggap nggak penting gitu ya, jadi dia mengisinya ngasal. Tapi bagi orang yang berpendidikan, yang paham bahwa yang namanya survei itu adalah sebuah alat untuk meng-capture permasalahan sehingga nanti akan ditemukan solusi, maka dia akan mengisinya dengan baik. Artinya apa? Artinya kalau memang pengen orang-orang yang kita survei itu mengisi dengan baik, kalian mungkin perlu mengambil sampel orang-orang yang memang punya cukup terkait dengan pendidikan. Artinya itu pun harus kalian dukung dengan bagaimana kalian itu membuat sebuah penjelasan yang clear, yang masuk akal. Sebenarnya apa sih tujuan ini? Oh, tujuannya untuk penelitian loh, ingin mencari tahu kira-kira permasalahan ini tuh seberapa parah misalnya, atau bagaimana cara kemudian mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi kemudian orang akan berpikir, oh ini penting, maka saya akan survei dengan hati-hati. Bahkan di kantor kita, di kantor kami, itu banyak sekali survei yang menggunakan website ya. Dan itu saya sebagai orang yang mengerti bahwa itu penting untuk penelitian, saya berusaha mengisinya dengan baik. Meskipun saya sangat sadar bahwa survei itu mungkin akan tidak ada tindak lanjutnya, dalam artian
ya yang namanya survei kan kita nggak mengontrol ya apakah survei itu tuh kemudian benar-benar jadi, benar-benar selesai, kemudian solusinya benar-benar ada buat kita kan kita nggak pernah bisa mengukur. Jadi dengan begitu kita tetap meskipun kita punya halangan itu kita tetap punya kesadaran untuk mengisi dengan baik karena itu adalah hal yang penting untuk memberikan masukan atau memberikan solusi atas permasalahan. Jadi bagi saya sih sarannya mungkin kita harus melihat seberapa paham dirinya itu dengan pentingnya sebuah survei atau penelitian. Nah, terkait dengan survei menggunakan Instagram atau TikTok sebenarnya sama-sama efektif. Artinya yang namanya media sosial itu biasanya orang-orang yang kemudian ikut berkecimpung di dalamnya adalah orang-orang yang memang menjadi target kalian. Karena kalau kalian memutuskan untuk menggunakan Instagram maupun TikTok kan berarti target kalian adalah orang-orang yang memang menjadi user dari aplikasi tersebut, gitu ya. Tidak mungkin kalian kemudian meminta pendapat pada katakanlah meminta pendapat kepada wajib pajak sebagai penerima layanan dari KPP menggunakan TikTok kan tidak semua orang punya TikTok atau mungkin tidak semua orang punya Instagram. Tapi kalau memang populasi yang ingin kalian capture adalah orang-orang yang memang dia katakanlah punya Instagram, misal followernya atau followernya Ditjen Pajak RI misalnya atau mungkin followernya akun-akun tertentu itu mungkin bisa kalian pakai. Jadi media itu bisa digunakan, gitu ya, asalkan kita memang sesuai dengan apa yang tujuan yang ingin kita capai. Jangan-jangan kalau melalui Instagram atau melalui TikTok kita tidak bisa mengcapture populasi atau sampel yang bisa kita ambil karena memang target kita tidak main di situ. Itu sih Mas Rashid. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada, nah nanti teman-teman tolong kalian buka ya linknya nanti kalau sudah saya mungkin akhir pekan ini akan saya kirim. Kalian nanti kalau iseng-iseng kalian bisa buka lagi video-videonya kalian tonton ya. Semoga dapat dapat pengetahuan yang tambahan. Terkait dengan pertemuan depan kan ada presentasi ya? Iya Pak. Ya. Nanti kalian semua siapkan, jadi semua kelompok harap menyiapkan dan menyiapkan materinya nanti akan saya tunjuk di saat pertemuan, gitu ya. Nanti sebelum masuk kelas ya, 1 jam atau 2 jam sebelum masuk kelas, tolong kalian upload dulu hasil presentasi kalian ya, slide kalian di Google Classroom biar saya lihat kira-kira mana yang menarik. Jadi saya pilih siapa yang nanti presentasi 3 kelompok. 3 kelompok yang lain akan presentasi di bab yang lain di pertemuan setelah UTS. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal yang positif ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama.